Perkenalkan, nama saya Saradara Anastasia, NIM 05556137, jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjawab tugas dari tutor, yaitu tugas 3. Yang pertama, soalnya itu membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java dengan menggunakan graf 8 node yang mewakili A1 sampai A8, lalu menggunakan pencarian angka n pada graf DFS dan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan rinci prosesnya. Lalu soal yang kedua adalah membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java, sama juga menggunakan graf dengan 8 node A1 sampai A8 dan melakukan pencarian angka n pada graf BFS dan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambaran proses rinci. Baik, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu import library-nya, yaitu import Java Util. Di bawahnya langsung ada public class DFS detail, yaitu kelas kita. Di sini yang pertama, di bawahnya ada graph menggunakan agency list. Sebelumnya, graph itu apa? Graph itu adalah struktur data yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek yang terdiri dari simpul dan sisi. Simpul itu adalah node dan sisi adalah edge. Oke, lanjut kita yang ketiga. Di situ sebagai variabel global, yaitu static map string, list string, graph, new hash map. Di bawahnya static string, visit, new hash shape. Graph ini berfungsi untuk menyimpan dalam berbasis agency list. Agency list itu apa? Agency list itu adalah salah satu cara untuk mempresentasikan graph pada struktur data. Lalu di dalam graph itu ada key itu adalah nama node, contohnya A1, dan ada value juga yang berarti list tetangga. Kita bisa artikan ke A2 atau A6. Lalu kita melihat juga di bawah di static string visit itu yaitu berguna untuk menyimpan node yang sudah kita kunjungi supaya DFS-nya tidak mengunjungi node yang sama. Ini upaya untuk mencegah adanya infinite. Lalu kita melihat ke bawah lagi. Situ ada public static void main (string args). Itu adalah metode utama yang dijalankan saat program akan dieksekusi, dan semua setup graph, input user, dan panggilan DFS itu berada di sini semua. Lalu di bawahnya, kalau kita agak bergeser sedikit agak ke bawah, kita langkahin satu perintah. Ini ada barisan node, yaitu perintah dari soal yang tadi kita dapatkan, yaitu kita disuruh membuat 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Di sini sudah tertera barisannya. Nih, grab put A1 arise always A2 sampai A6 itu dari A1 sampai A8. Lalu kita lihat ke atas, ini adalah bentuk visualnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan lagi, tadi di yang susunan ini, node 8 angka ini, kita lihat ini bentuknya tidak berarah. Kita lihat dari contohnya di nomor 4 nih, A1 arise as list, A2 A6. Lalu kita akan menginput node targetnya. Di bawahnya kita bergeser, ada scanner SC sama dengan new scanner kurung system out print. Kita akan memasukkan node yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari A7, lalu string targetnya sama dengan SC next line kurung. Di program ini kita diminta untuk memasukkan node target, yaitu dari A1 sampai A8, dan disimpan di variabel target. Kemudian
program akan menjalankan DVS. Ini dia di atas ini ada proses DVS-nya. Saya turun ke bawah ada boolean found sama dengan DVS A1 target 0. Itu berarti program ini memanggil metode DVS, yaitu node awalnya itu A1, targetnya itu input user, dan depth awalnya itu adalah 0. Dan DVS dimulai dari A1 dan akan menelusuri graph, lalu hasilnya akan keluar dalam perintah yang ini. We found system out brilliant node plus target plus, dia sudah berhasil ditemukan, dia akan keluar tanda atau notif. Else system out brilliant node plus target plus, dan kalau misalnya tidak ditemukan, dia akan ditulis juga di situ. Dan secara singkatnya kita bisa mengartikan jika misalnya DVS true berarti node-nya ditemukan, jika false berarti node-nya tidak ditemukan. Nah, inilah fungsi DVS, yaitu static boolean DVS string current string target integer depth, yaitu current yang berarti itu node yang sedang kita kunjungi, target itulah node yang kita cari, dan depth itu adalah tingkat kedalaman atau output untuk identasi. Lalu kita geser ke bawah, kita akan menampilkan program akan menampilkan node yang kita kunjungi. Print depth system out print kunjungi node plus current. Lalu di bawahnya visit at, itu adalah tandanya node-nya sudah kita kunjungi dan tidak kembali ke node yang sama. Lalu kita akan mengecek apakah node target ditemukan. Di if current equals target print depth system out print target tidak ditemukan di node plus current. Return true, berarti jika node saat ini target berarti DVS-nya berhenti dan mengembalikan true. Terlanjut di bawahnya itu dia menampilkan tetangga node, atau maksudnya dia menunjukkan node mana saja yang sudah dijelajahi, yaitu nih sistem of branding tetangga dari plus current plus get current. Lalu di bawah kita akan menelusuri tetangga. First string neighbor, loop itu semua tetangga neighbor. Jadi kita harus mengecek apakah neighbor jika belum dikunjungi berarti dia visit contains neighbor sama dengan false. Kalau misalnya dia sudah dikunjungi berarti dia true. Jika misalnya DVS tidak menemukan targetnya, dan kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma BFS, yaitu Breadth First Search dalam bahasa Java. Sama juga seperti yang di atas, yaitu menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8, dan kita akan melakukan pencarian angka N dan graf pada BFS tersebut, dan akan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, lanjut kita ke programnya langsung. Ada input util public class, yaitu deklarasi kelasnya. Kita melihat di bawahnya ada public static void main string args, itu membangun graph, yaitu itu adalah metode mainnya, yaitu public static void main ini adalah metode utama yang dijalankan pada saat program akan dieksekusi, yaitu di sini terdapat membuat graph, menginput node target, menjalankan DVS dan menampilkan hasil, sama juga seperti hampir mirip dengan DVS tadi. Lalu kita langsung membuat graf 8 node-nya langsung aja. Nih, membuat 8 graf.
Oke, di atasnya tadi itu adalah bentuk visualnya. Kita melihat ya, dari A1 sampai A8, graph A1 sampai A8, arrays, list A2 sampai ini acak-acakan ya, tidak terarah juga. Nah, dan kita melihat juga itu struktur agency listnya nggak terarah, dan ini juga memungkinkan BVS untuk mencari tetangga node per level-levelnya. Kita lanjut ke bawah, kita akan menginput node targetnya, scanner SC sama dengan new scanner system out print. Kita akan masukkan node yang ingin dicari, misalnya A7. String target sama dengan SC next line. Kita menginput ini menggunakan scanner dari user, dan target ini adalah berguna untuk menyimpan kode yang ingin dicari. Contohnya ini, misalnya nih A7. Di bawahnya ada boolean found sama dengan BVS grab A1 target kurung. Itu adalah program menjalankan BVS. Itu memanggil metode BVS dengan grab ini yang sudah dibuat. Nah, A1 ini adalah node awalnya BVS, dan target ini adalah node yang dicari. Oke, di bawahnya proses BVS, lalu dia akan menampilkan hasil akhirnya di if found system out println hasil node-nya plus target dan berhasil ditemukan. Misalnya else system out println hasil node plus targetnya tidak ditemukan dalam graf. Nah, ini akan menampilkan apakah graf itu targetnya ditemukan atau tidak setelah BFS-nya selesai. Kita langsung aja ke bawah, kita geser sedikit ke set string visit sama dengan new hashtag QAW string QAW sama dengan new link list, yaitu visit ini itu guna untuk menyimpan node yang sudah dikunjungin supaya BFS-nya tidak mengunjungi node yang sama. QAW ini adalah sebuah salah satu struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO. FIFO itu first in first out. Kita menggunakan FIFO untuk BVS. Node pertama masuk ke QAW dan dijelajahi. Node tetangga yang belum dikunjungi akan ditambahkan ke QAW. Lalu kita akan menginisialisasi QAW di add start, lalu di visit at start, dan sistem out println mulai dari node dan akan di start dengan n. Node awal A1 ini akan dimasukkan ke QAW dan ditandai dengan visit, lalu akan ditampilkan node awal sebagai langkah awalnya. In step 1, while QAW is empty, apabila QAW kosong, string current QAW poll, maka akan mengambil node pertama dari QAW dan dia akan menghapusnya. Sistem out println langkah plus step dan kunjungi node plus current. Setiap langkahnya ini dicetak dengan step nih, langkah plus step. Current itu adalah node yang sedang dikunjungi. Nah, kita akan mengecek apakah node target ditemukan. If current equals target, system out println target ditemukan di node plus current, berarti dia akan tertera true. Kalau misalnya BFS-nya berhenti dan kita akan menelusuri tetangga node di sistem out print tetangga dari current yang akan dimasukkan dalam antrian. Di stringnya neighbors added new array list.
Oke, di bawahnya perintah-perintahnya. Ya, loopnya ini itu adalah semua tetangga neighbor dari current. Jadi jika misalnya neighbornya belum dikunjungi, kita akan harus memasukkan QAU itu dan akan dikunjungi berikutnya. Lalu tanda visitnya itu berguna untuk mencegah kunjungan ulang, dan kita akan menambahkan list neighbors edit untuk dicetak. Maka cetak tetangga akan ditambahkan ke QAU. Maka statusnya QAU saat ini adalah memudahkan untuk melihat urutan BQS. Maka misalnya jika QA-nya kosong dan targetnya tidak ditemukan, atau misalnya tulisannya false, berarti BF-nya selesai dan targetnya tidak ditemukan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.